Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di dalam video kali ini adalah membahas tentang modul 2.1 Jurnal Dwi Mingguan Pembelajaran Berdiferensiasi. Perkenalkan, saya Siti Rahmatang, SPD MPD dari UPT SMP Negeri 3 Bangkalak Barat, CGP Angkatan 6 Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Di refleksi Dwi Mingguan ini, saya menggunakan refleksi model 4C, di mana model 4C ini adalah connection, apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran sebagai CGP. Kemudian di C yang kedua adalah challenge, adakah materi ide dari narasumber yang berbeda dengan praktik yang dijalankan selama ini. Kemudian untuk C yang ketiga tentang konsep. Di sini saya menceritakan konsep utama dan penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi CGP atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Di model C yang keempat ini adalah change, di mana apakah perubahan yang ingin dilakukan setelah mendapatkan materi ini. Baiklah, untuk C yang pertama, connection. Pada modul 2.1 ini, saya mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, di mana materi ini sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Dan melalui modul ini, saya diperkenalkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran yang menganalisis dan memetakan kebutuhan belajar murid. Saya juga diperkenalkan tentang strategi-strategi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan keunikannya masing-masing. Di connection ini ada hal yang sangat membantu saya sebagai seorang calon guru penggerak, di mana salah satu peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat kepada murid. Di samping itu, dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya dapat mengembangkan nilai-nilai guru penggerak yang saya miliki, yakni mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Kemudian di C berikutnya adalah challenge, di mana dari beberapa konsep materi yang saya terima, ada beberapa yang berbeda dengan apa yang sudah saya terapkan selama ini. Di antaranya, selama ini saya mengira bahwa memberi soal lebih banyak pada murid yang lebih cepat selesai mengerjakan soal berarti saya telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata itu salah, itu tidak seperti ini. Kemudian saya mengira bahwa mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kecerdasannya dan memberi treatment berbeda sesuai tingkat kecerdasan adalah pembelajaran berdiferensiasi, dan ternyata itu juga tidak. Kemudian saya mengira bahwa melakukan pembelajaran berdiferensiasi berarti saya harus menyiapkan beberapa rencana pembelajaran atau RPP untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, dan ternyata itu juga salah. Di konsepnya, konsep utama dan penting yang saya pelajari dalam modul ini adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan pertama, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kedua, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya dengan menerapkan strategi diferensiasi konten, proses, dan penilaian. Penciptaan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar bermakna. Kemudian yang keempat adalah manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir adalah penilaian berkelanjutan. Di change ini perubahan yang telah mempelajari modul ini, saya merefleksikan diri saya yang ternyata saya belum sepenuhnya memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi, sehingga belum bisa mengakomodir berbagai kebutuhan belajar murid saya. Dan untuk kedepannya, perubahan pembelajaran yang akan saya lakukan adalah yang pertama, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui
menganalisis, dan memetakan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk, serta penilaian sehingga mampu mengakomodir berbagai kebutuhan belajar peserta didik. Dan yang ketiga adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, melaksanakan penilaian yang berkelanjutan. Salam guru hebat, terima kasih atas waktunya. Kita bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak.